Selamat hari Sabat kepada kita semua. Untuk memulakan acara Divine Service kita, marilah kita memuji nama Tuhan dengan beberapa buah lagu. Oh hari perhentian, hari yang terindah, dan hari kesukaan bagi umat Tuhan. Di dalam-Mu yang suci, kami pun menyembah, menyanyi suci-suci bagi umat Tuhan. Engkaulah pelabuhan dari taufan besar, seperti taman Eden, nyaman serta segar. Engkaulah sungai tenang di padang kekeringan. Dari-Mu aku pandang negeri perjanjian. Engkaulah hari senang, hari yang dicinta, hari patut mengenang dari hal di syurga. Pancaran rahmat Tuhan bagi jiwa penuh
Juru Selamatku, karena segala kasih sayang dan berkat-Nya padaku. Sungguh lemah aku ini, ya Almasih Tuhanku. Sekarang aku serahkan diri dan jiwaku padamu. Selamat Hari Sabat. Laporan Mision pada 12 Jun bertajuk Bukan Jalanku di Meksiko. Fabiola Padilla, 36 tahun. Setelah dibaptiskan, Fabiola berdoa selama 18 tahun agar ayahnya juga menyerahkan hatinya kepada Yesus di Villa Hermosa, Meksiko. Kes beliau nampak tiada harapan. Dia tidak mempercayai Alkitab. Dia berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus. Seorang peminum berat, dia sering mencerca dan menghina istrinya. Wajahnya sentiasa menunjukkan kemarahan. Fabiola bercakap mengenai Yesus, tapi bapa biasanya pergi. Fabiola tidak jemu berdoa. Dia juga meminta anggota gereja untuk berdoa. Tuhan akhirnya memakbulkan doanya. Tetapi jawaban itu bukan seperti yang dia harapkan. Pada usia 75 tahun, Bapak didiagnosis menghidap bara hati. Dokter mengatakan bahwa bara itu sudah merebak terlalu jauh dan tidak dapat diatasi. Ketika Fabiola mendengar bahwa Bapak akan mati, dia mulai berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh untuk keselamatannya. Tuhan, berikan saya kata-kata yang tepat agar saya dapat memberitahu Bapa tentang Engkau. Dia berdoa setiap pagi dan setiap petang selama seminggu. Beri aku keberanian, dia berdoa. Kemudian dia pergi ke tempat tidur Bapa dan menggenggam tangannya. Dia berasa gemetar. Dia takut bahwa Bapa akan geram dan menyuruhnya pergi. Tetapi dia ingat bahwa dia telah berdoa. Saya sangat menyayangimu, katanya. Tuhan yang akan saya katakan pagi ini adalah Tuhan yang Bapa percayai. Dialah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan. Bapa, mari saya berdoa dengan Bapa. Apa yang mengejutkannya? Bapa mengizinkan dia berdoa dengannya. Sejak hari itu, dia dan bapaknya berdoa bersama setiap pagi dan petang. Setelah berdoa, dia membaca Alkitab dan menyanyikan pujian. Bapa mendengar dengan senyap. Fabiola bertanya-tanya, apakah tindakannya tidak berguna? Tetapi dia terus membaca Alkitab dan menyanyi. Dia dan anggota gereja yang lain menyisihkan satu doa dan puasa untuk Bapa. Bara itu merebak dengan cepat. Bapa menjadi lemah. Fabiola tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seorang teman Advent, Rita, menawarkan untuk memberikan pelajaran Alkitab kepada bapaknya. Apa yang mengejutkan Fabiola? Bapak bersetuju untuk mengikuti pelajaran Alkitab. Melihat keadaan Bapak yang semakin merosot, Rita mempercepatkan pelajaran Alkitab, melakukan 7 pelajaran dalam seminggu. Setelah pelajaran ke-7, Rita bertanya kepada Bapak apakah dia ingin menyerahkan hatinya kepada Yesus. Mahukah kamu tidak dibaptiskan? Dia berkata. Bapak mengumumkan bahwa dia mau dibaptiskan. Roger Peach, pastor dari Hospital Gereja Adventist, membaptis Bapak di kolam plastik kanak-kanak di halaman rumah keluarga pada jam 1.30 pagi pada hari Rabu. Petang itu, Bapak tidak mau pergi ke bilik tidur. Dia mau tinggal bersama keluarganya di ruang tamu. Tidak lama selepas tengah malam, dia mulai bernafas lebih cepat. Kemudian dia menghembuskan nafas terakhir dan memejamkan matanya. Wajah Bapak dalam hidupnya memperlihatkan kemarahan. Tetapi kini dan bertanya,
sama ada dia pergi ke gereja tanpa pengetahuan mereka. Fabiola mengatakan bahwa dia telah menyerahkan hatinya kepada Yesus beberapa jam sebelum dia mati. Fabiola yakin bahwa Tuhan melakukan keajaiban. Perubahan hati ayah berlaku dalam jangka masa hanya 2 bulan. Sejak dia didiagnosis menghidap bara dan kemudian meninggal. Bapak menyerahkan hatinya kepada Yesus bukan dalam cara yang saya inginkan, tetapi menurut jalan Tuhan, kata Fabiola. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada kuartal pertama tahun 2018 yang membantu membina sayap baharu di Hospital Southeast Kemudahan Seventh-day Adventist, di mana Pastor Roger Peach bekerja di Villa Hermosa, Meksiko. Greetings to each of you throughout the Southern Asia-Pacific Division. Today, we're living in amazing, uncertain times. People are searching for answers, and like never before, they are open to hearing the truth-filled three angels' messages and the wonderful news that Jesus is coming soon. We have an incredible opportunity to reach them now, and I want to thank you for your faithfulness, even during these challenging times, in helping to support the ministry of God's church by returning a faithful tithe. While these sacred funds are vital, God reminds us in Malachi 3 verse 8 that offerings are just as important as the tithe. Think of it like a body, with tithe being the bones and offerings like the skin. Both are needed for the body to function well. Offerings propel our God-given mission, reaching people in your local community, in your country, and across the world. Tithe and offerings, it's God's package plan for accomplishing His mission today. Brothers and sisters, during these highly unusual times, we have been faced with numerous challenges, including in many places, not being able to meet in church each Sabbath. Not only do we miss the warm fellowship and opportunity of worshiping together, but we also miss out on an easy and predictable way of giving offerings. Offerings are an important way of showing our love to God and our support for the advancement of His mission. During these challenging times, we have seen a significant drop in the mission offerings, particularly in the Sabbath school offering and the 13th Sabbath offering that enable God's mission worldwide. Whether you are on the one offering or the specific offering plan, I invite you to prayerfully commit to partnering with the Lord, not only by returning a faithful tithe, but by giving offerings faithfully, regularly, systematically, generously from your heart, and to reconnect yourself to the needs of the world. Thank you for your faithfulness. Remember that Scripture promises the person who sows generously will also reap generously. Christian greetings of hope and love to our brothers and sisters around the Southern Asia Pacific Division. What amazing times we are living in, and what an incredible opportunity we have to reach our communities, countries, and this world for Christ. As people search for something solid to depend upon during these troubling and unpredictable times, what a privilege we have in carrying forward the mission God has given us in reaching the world for Him. And as we have just heard, one vitally important way of helping that mission move forward is by partnering
with God, not only through returning a faithful tithe, but also by giving regular systematic offerings that fuel mission outreach. In our division, we follow the combined offering plan, and I encourage you to give by using different platforms and mediums initiated by your local churches, by your missions and conferences and union. Some congregations in our divisions are sending their tithes and offerings electronically via various banking applications. Some churches have assigned personnel from their treasury group to collect tithes and offerings upon request of the members. Others take the initiatives to go to their banks to make their transaction for their tithes and offerings. People are continuously looking for ways that these gifts be returned to God in love and desire to take part in our church worldwide ministry. May God continue to bless each of you as you give your offerings and your tithe to Him from a grateful and a generous heart. May the Lord bless you. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu.
Selamat Sabat, selamat bertemu kembali di dalam rancangan beribadah di rumah. Pertama sekali puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dan juga peluang yang diberikan untuk saya dapat mengongsikan firman Tuhan pada pagi Sabat yang indah ini. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, pada saat ini, sebelum kita melihat sedikit daripada pelajaran yang saya kongsikan pada pagi ini, saya senang untuk terlebih dahulu membawa kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa di surga, pada pagi ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di dalam keadaan pandemik COVID-19 masih lagi di dalam waktu untuk menangani wabah ini, namun kami tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena kami masih ada peluang untuk dapat beribadah, memuji Tuhan, walaupun kebanyakan kami hanya beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing pada saat ini. Saat ini Bapa, di dalam pembelajaran kami mohon agar Roh Tuhan memimpin dan memberikan kami kebijaksanaan sehingga kami boleh mengertikan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Tajuk pelajaran yang saya kongsikan buat kita pada Sabat ini adalah sedikit dari kisah Nabi Musa. Ya, kita melihat bahwa di dalam buku Keluaran 3 ini adalah berisi pada waktu Tuhan memanggil Musa itu. Pada waktu Tuhan mendapatkan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Di dalam Keluaran 3 ayat 10, jelas di sini kita dapat lihat bahwa dalam Keluaran 3 ayat 10 ini adalah utusan Tuhan kepada Musa. Jadi sekarang, kata Tuhan, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar, orang Israel, membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir, kata Tuhan. Nah, bermula dari panggilan Tuhan di dalam Keluaran 3 ini, disinilah kita melihat sejarah perjalanan Musa ataupun Nabi Musa, di mana Musa menghadap kepada Raja Firaun. Dan pelbagai kejadian yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan melalui Musa yang terjadi. Kita dapat melihat bahwa setelah Tuhan memanggil Musa, Mesir didatangi 10 tulah daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan mahu memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Oleh karena panggilan Tuhan, melalui panggilan Tuhan kepada Musa itu juga, kita melihat kisahnya. Bangsa Israel menyeberangi Laut Merah yang terbelah oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena panggilan Tuhan kepada Musa, kita melihat ataupun di dalam Alkitab dicatatkan bangsa Israel ini dipimpin oleh tiang awan ataupun dilindungi oleh tiang awan. Kita juga melihat kisah kehidupan Musa 40 tahun di padang gurun bersama bangsa Israel ini.
Dan selama itulah juga manah diberikan di padang gurun. Dan juga kita melihat saudara dan saudari, ke-10 firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa dan untuk bangsa Israel itu. Nah, namun sebelum kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ini, saudara dan saudari, penting untuk kita melihat bahwa bagaimana latar belakang ataupun bagaimana kehidupan Musa sebelum Tuhan memanggil Musa itu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita mengetahui bahwa pada waktu Musa itu dilahirkan, kita mengetahui ceritanya di mana Raja Firaun mengeluarkan perintah di mana setiap anak laki-laki daripada bangsa Israel itu akan dibunuh. Dan kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 21 dan ayat 22, lalu ia dibuang, yaitu Musa. Tetapi yang luar biasanya, putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan yang luar biasanya lagi, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat 22 menyatakan seperti ini. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Coba bayangkan, Musa ini yang dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Maknanya saudara dan saudari, Musa ini bukan calang-calang orangnya. Pertama, kita melihat bahwa Musa ini diangkat oleh putri Firaun dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Ya, luar biasa ini. Dan yang kedua, Musa dididik dalam segala hikmat kebijaksanaan orang Mesir. Maknanya tidak ada satu pun daripada kebijakan orang Mesir itu ataupun yang menjadi kebanggaan orang Mesir itu tidak diketahui ataupun dipelajari oleh Musa. Ia mengetahui dan mempelajarinya semuanya. Itulah di dalam ayat ini sangat luar biasa, dia menyatakan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan apabila ia berkata, dia katakan ia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Itulah Musa. Dia dididik dengan segala kehebatan, segala pendidikan yang terhebat di Mesir pada waktu itu. Namun, pada ketika Tuhan mendapatkan Musa ini, pada waktu Tuhan bertemu dengan Musa untuk memanggilnya, ini adalah satu yang tidak normal. Mengapa? Oleh karena di dalam Keluaran ayat 3 ayat 1. Pada waktu Tuhan mendapatkan Musa, apa yang Musa lakukan pada waktu itu? Di dalam Keluaran 3 ayat 1, adapun Musa, dia katakan, ia bisa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Saudara dan saudari, di dalam ayat Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-22, Musa yang dididik di dalam segala hikmat orang Mesir, tiba-tiba kita melihat dia hanya apa? Adapun Musa hanya bisa menggembalakan kambing mertuanya Yitro. Kira-kira seperti ini perjalanan kehidupan Nabi Musa, saudara dan saudari.
Yang pertama, 40 tahun yang pertama kita melihat bahwa disinilah Musa membesar di Mesir. Selama 40 tahun dia membesar di Mesir. Dan dia mendapatkan segala hikmat kebijaksanaan orang Mesir itu. Dan dia diajar. Dan dia menunggu hanya tinggal menunggu untuk menjadi Firaun yang berikutnya. Dan kedua, 40 tahun yang keduanya, Musa itu kerjanya apa? Menggembalakan domba. Menggembalakan kambing domba. Mertuanya di Midian. Dan 40 tahun yang ketiga, ceritanya Musa memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Nah, tadinya Musa itu yang dididik dengan segala kebijaksanaan orang Mesir. Tiba-tiba pada waktu Tuhan mendapatkan dia, kita mendapati bahwa Musa itu hanya boleh menggembalakan kambing domba. Dan ini adalah pernyataan Musa. Di dalam Mazmur 90, ini adalah berisi daripada doa Musa. Nah, maknanya Mazmur 90 ini adalah tulisannya Nabi Musa. Oleh karena tulisannya ini di dalam Mazmur 90 ayat yang pertama menyatakan seperti ini. Doa Musa, abdi Allah. Dan berikutnya dia nyatakan seperti ini. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, di dalam doa Musa ini dia katakan seperti ini. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya, kata Musa, adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, kira-kira saya tidak tahu kalau doa ini Musa nyatakan pada waktu bila. Tetapi saya boleh simpulkan pada waktu Tuhan mendapatkan Musa di Midian yang hanya boleh menggembalakan ataupun pekerjaannya hanya sebagai gembala domba ataupun menggembalakan domba. Itulah pekerjaannya Musa. Dia mengalami satu pergumulan yang sangat hebat. Oleh karena selama ini yang dia dididik oleh segala hikmat kebijaksanaan orang Mesir. Setelah itu dia hanya boleh menggembalakan kambing. Bayangkan seorang anak muda kalau di negara kita Malaysia sendiri. Seorang lulusan daripada university yang terkemuka di negara kita. Lalu pulang ke tempat asalnya, pekerjaannya hanya menggembalakan domba, hanya menggembalakan kambing. Maka kelulusan yang dia dapati adalah lebih daripada apa yang dia boleh buat. Sudah semestinya yang berlaku pada anak muda ini adalah satu tekanan yang hebat dalam kehidupannya. Oleh karena sangat jauh sekali apa yang dia telah belajar ataupun taraf pendidikan yang dia telah pelajari. Dan itulah Musa. Dia katakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, untuk mengerti mengapa saya mengambil ini adalah kita lihat seperti ini kehidupan. Bagaimana kita melihat kehidupan kita ini. Bagaimana orang melihat kehidupannya. Umumnya, cara orang melihat kehidupan itu seperti ini. Bagi seorang kanak-kanak, zaman kegemilangan itu ataupun zaman keemasan itu adalah berlaku di masa hadapan.
Itu akan berlaku di masa hadapan. Tetapi bagi orang dewasa, orang yang sudah berumur dalam 80 tahun, zaman kegemilangannya itu adalah pada waktu bila, pada masa lalunya. Oleh karena dia sudah melewati zaman-zaman kegemilangannya. Dan pada waktu inilah Tuhan memanggil Musa. Pada waktu ia berumur 80 tahun pada waktu itu. Dan Tuhan mendapatkan Musa. Dan apabila Tuhan memanggil Nabi Musa pada ketika itu, di mana di dalam Keluaran 3 ayat 10, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir, kata Tuhan. Lalu Musa menyatakan seperti ini, saudara dan saudari. Di dalam Keluaran 3 ayat 11, jawaban Musa kepada Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kalau boleh, utuslah orang lain saja, kata Musa. Oleh karena mengapa? Pada waktu itu dia berpikir, kalau melihat daripada Mazmur 90 ayat yang ke-10 itu, kata Musa, masa hidup kami hanya 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya apa? Adalah kesukaran dan penderitaan. Oleh karena Musa merasa dirinya sudah tua dan tidak boleh melakukan, ataupun Musa merasa sudah terlalu lambat untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Namun, seperti yang kita ketahui, Nabi Musa itu tetap pergi dan menyahut panggilan Tuhan itu. Tetapi kita harus melihatnya juga, bagaimana dia boleh melakukan ini. Dan mengapa ini harus terjadi kepada Musa? Nah, pada waktu Musa itu berumur 40 tahun, ataupun setelah ia dewasa, inilah kira-kira karakternya Musa itu. Di dalam Keluaran 2 ayat yang ke-11 dicatatkan seperti ini. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu, dilihatnya lah seorang Mesir memukul orang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya itu. Jadi, pada waktu ini, pada waktu Musa itu sudah berumur 40 tahun, melihat daripada Keluaran 2 ayat 11 ini Musa kira-kira sudah bersedia untuk memimpin bangsa itu baginya. Nah, Musa sudah berpikir, ya, saya sudah dewasa dan saya sudah memperoleh setiap kebijaksanaan dan saya baru tamat daripada setiap mempelajari kebijaksanaan orang Mesir dalam pikiran Musa. Tetapi apa yang berlaku, saudara dan saudari? Ketika ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani yang dari saudara-saudaranya itu, maka berlakulah seperti ini. Di dalam Keluaran 2 ayat 12, ayat yang berikutnya dicatatkan seperti ini. Ia menoleh ke sana ke sini. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Wah, ini sangat bukan luar biasa ini, tetapi ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Musa yang sudah berpikir sudah siap untuk memimpin bangsanya keluar
daripada Mesir itu adalah satu yang menakutkan bagi saya. Oleh karena mengapa? Di dalam Keluaran 2 ayat 12 ini jelas kalau kita membaca ayat ini, Musa itu adalah seorang yang panas baran. Musa itu adalah seorang yang tidak suka ditegur. Musa itu adalah seorang yang sangat tidak melihat kepada perkara yang mau dilakukannya. Apa yang terlintas di pikirannya, itulah yang mau dilakukannya pada ketika itu. Kalau dia melihat perkara itu tidak baik, kalaupun bertarung nyawa ataupun membunuh sekalipun, Musa lakukan pada waktu itu. Oleh karena jelas dalam ayat ini, ia menoleh ke sana dan ke sini. Maknanya itu ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Dia lihat tidak ada orang. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Dan disembunyikan mayatnya di dalam pasir. Jadi saudara dan saudari, pada waktu ini, apakah Musa itu siap untuk memimpin bangsa Israel itu? Bagi saya jawabannya tidak. Oleh karena kalau Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada ketika ini, di dalam pikiran saya mungkin habis orang-orang Israel itu dipukul mati oleh Musa. Oleh karena ketidaksabarannya Musa pada waktu itu. Tetapi setelah ia mengalami pergumulan hidupnya selama 40 tahun, dia hanya boleh menggembalakan kambing mertuanya. Jadi pekerjaannya sebagai gembala kambing, disitulah Musa melihat dan belajar berubah kepada seorang yang luar biasa setelah itu. Nah, di dalam Keluaran 3 ayat 11, segera ataupun setelah Tuhan mengatakan kepada Musa untuk memanggilnya memimpin bangsa Israel itu keluar daripada tanah Mesir, tetapi Musa dengan penuh kerendahan hati berkata kepada Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel itu keluar dari Mesir." Kita melihat berbeza daripada Keluaran 2 ayat 12. Yang dimana oleh karena ketika dilihatnya sesuatu yang tidak baik untuk bangsa Israel pada ketika itu dan dibunuhnya orang Mesir. Oleh karena itu tidak kena ataupun itu adalah satu yang salah di matanya pada ketika itu. Dan dia membunuhnya dan tidak memikirkan apa yang bakal berlaku terhadap dirinya. Tetapi di dalam Keluaran 3 ayat 11 ini saudara dan saudari, kita melihat bahwa perubahan yang berlaku kepada Musa, dia seorang yang rendah hatinya. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 juga menyatakan seperti ini. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Dan yang luar biasanya, dia katakan lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Alkitab dengan begitu cermat, Alkitab dengan begitu sangat menekankan perubahan Musa itu. Sehingga dia katakan Musa itu dikenali sebagai apa? Seorang yang sangat lembut hatinya. Dan lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Itulah yang berlaku kepada Musa. Nah, sedikit daripada kisah Nabi Musa ini saudara dan saudari. Sekarang kita mempelajari perubahan yang berlaku kepada Nabi Musa itu. Seorang yang panas baran tinggi hatinya menjadi kepada seorang yang sangat lembut hatinya. Bahkan dia katakan lebih daripada setiap yang di atas
muka bumi ini. Nah, seterusnya, apalagi yang berlaku kepada Musa? Sedikit daripada kisah Nabi Musa di dalam Keluaran 3 bermula dari ayat 4 dan ke-6 dinyatakan seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah," dengan suara yang lembut dari Musa. Musa belajar untuk mendengarkan Tuhan. Bahwa sebelumnya Tuhan memanggil Musa, jangan, tetapi Musa tetap membunuh orang Mesir itu. Tetapi pada waktu ini, pada ketika Tuhan mendapatkan Musa, di dalam cerita Keluaran 3 ini, Musa belajar untuk mendengar suara Tuhan. Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu," kata Tuhan. "Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Dan seterusnya apa yang dilakukan oleh Musa setelah Tuhan berkata kepadanya. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Apakah ia benar-benar takut, ketakutan yang seperti di dalam keadaan yang bahaya? Kalau melihat daripada konteks ayat ini, saudara dan saudari, Musa bukan ketakutan yang seperti itu. Tetapi oleh karena Musa yang hatinya begitu lembut dan Musa yang sudah berubah, dia memandang Allah. Dia katakan memandang Tuhan itu pun tidak layak baginya. Oleh karena Musa sudah berubah. Dan dia belajar untuk mendengar apa yang Tuhan katakan kepadanya. Musa belajar untuk mendengarkan setiap rencana yang Tuhan berikan kepada dia. Dan akhirnya Musa yang tadinya berpikir dia sudah terlalu tua untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya, memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Di dalam Keluaran 7 ayat 7 menyatakan seperti ini, saudara dan saudari. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Akhirnya Musa menyahut panggilan Tuhan itu. Dan Musa menghadap Firaun pada ketika dia berumur 80 tahun. Musa menyahut panggilan Tuhan. Musa pergi untuk berbicara kepada Firaun dan seterusnya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu kejadian-kejadian ini berlaku, di mana pertama Musa menghadap kepada Firaun, dan apa yang berlaku setelah itu, saudara, sedikit dari kisah ini, 10 tulah diberikan ataupun terjadi di Mesir. Apalagi yang berlaku, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menyeberangi Laut Merah yang terbelah oleh karena kuasa Tuhan. Mereka dilindungi oleh tiang awan dan selama 40 tahun di padang gurun. Maka selama 40 tahun itu makanan mereka ataupun diberikan mana sebagai makanan mereka diberikan oleh Tuhan. Dan oleh karena perubahan Musa itulah juga Tuhan memberikan kepada bangsa Israel itu pimpinan dan memilih bangsa itu untuk menjadi berkat kepada orang-orang di seluruh bumi ini.
Saudara dan saudari, tema kita pada tahun ini adalah I will go ataupun saya akan pergi. Nah, mungkin juga berlaku pergumulan di dalam kehidupan kita. Apa itu pekerjaan kita, ataupun mungkin sedang menunggu pekerjaan, ataupun sedang menunggu berlaku sesuatu yang lebih baik, ataupun sedang menunggu untuk siap untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, adakah kita sudah bersedia untuk berubah bagi Tuhan? Adakah kita sudah bersedia untuk melakukan setiap yang kita sudah rancangkan ataupun yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita? I will go adalah panggilan Tuhan untuk kita mengungsikan kasih Tuhan kepada seluruh dunia ini, untuk mengungsikan iman kita kepada orang-orang di seluruh dunia ini. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah satu panggilan yang luar biasa daripada Tuhan. Kiranya kita sudah bersiap sedia untuk pergi bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai di sini perkongsian saya pada pagi Sabat ini. Kiranya saudara dan saudari diberkati dengan firman ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi ini, saya senang untuk membawa kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pada pagi Sabat ini kami bersyukur oleh karena kami sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Sedikit dari kisah Nabi Musa. Ya Tuhan di surga, saat ini, dimanapun keberadaan kami siap untuk berubah untuk Tuhan. Kami siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kami siap untuk digunakan oleh Tuhan di dalam pelayanan Tuhan. Apapun kerjaya kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan kepada dunia ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, oleh karena sudah memberkati kami mendengarkan doa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Koi ko tino do ting